Ya, tadi pemirsa disampaikan pernyataan dari kuasa hukum Kuatma'ruf Irwan Iriawan yang kita juga masih ikuti bersama. Tunduk. Pernyataan yang akan hadir dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Supaya ada yang di atas teman-teman kan. Betul. Ya, apa kira-kira kan udah kedengar. Ya, dan sekarang pemirsa saatnya kita juga akan mendengarkan pernyataan dari kuasa hukum Ricky Rizal pasca jalannya sidang hari ini. Tadi sebelumnya kuasa hukum dari Kuatma'ruf sudah menjawab beberapa pertanyaan dari awak media, maksud kami pemirsa, yang menanyakan mengenai bagaimana sebenarnya hubungan dari Kuatma'ruf dengan Putri Chandrawati. Tadi disampaikan oleh kuasa hukum Kuatma'ruf bahwa hubungannya hanya sebatas atasan dan juga bawahan. Atasan dan juga asisten rumah tangga atau sopir dalam hal ini Kuatma'ruf. Dan tadi juga ditanyakan mengenai masa kerja dari Kuatma'ruf bersama dengan keluarga Verdi Sambo ini. Dinyatakan sempat bekerja 10 tahun namun sempat terhenti 2 tahun karena pandemi, dan setelah itu Kuatma'ruf kembali bekerja untuk keluarga Verdi Sambo dan ditempatkan di Magelang. Tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum mengenai pertanyaan yang sempat ditanyakan dari kuasa hukum Kuatma'ruf kepada saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini. Senjata api milik Joshua. Nah, kan sebelumnya kan saya sudah sampaikan, itu kan asumsi. Aku kan kali saya sampaikan kejadian di Magelang. Waktu si Ricky dengan Richard pergi ke sekolah anaknya Sambo, pas dia pulang udah mau maghrib, di bawah tidak ada orang, pas naik ke tangga kondisi agak tegang, ditanya ada apa, Om Kuat, itu tadi si ibu tuh sakit pingsan. Dan tadi kita curiga si Joshua. Saya tegur dia. Ya, sambil menunggu pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Ricky Rizal, pemirsa, kalau saya mereview kembali apa yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum Kuatma'ruf, bahwa hubungan antara Putri Chandrawati dan Kuatma'ruf ini hanya sebatas atasan dan juga driver begitu. Kuatma'ruf sendiri bekerja untuk keluarga Verdi Sambo sekitar 10 tahun, sempat terhenti selama 2 tahun karena pandemi, dan kemudian kembali bekerja untuk keluarga Verdi Sambo dan ia diberi tugas di Magelang. Sebagai anggota polisi. Antisipasi aja. Menaruh di kamar anaknya Sambo. Ya, tadi Anda bilang semobil berdua, artinya baik dengan Joshua ya. Baik. Tapi dalam CCTV yang terekam di Saguling dengan Ricky. Ya, itu di luar pengetahuan saya juga ya. Yang penting selama di Magelang dia tidak pernah bertengkar ya. Begitu juga pergi ke Jakarta dia berdua. Sebenarnya Ricky dan Kuat itu harus tinggal di sana sebenarnya. Dia mengawasin ajudannya itu adalah tugasnya untuk menjaga anaknya Sambo. Tetapi istrinya Sambo meminta, ibu kan kurang enak badan, sehat, kamu juga antar dong. Padahal tidak perlu, kan ada mobil satu yang dibawa. Bang, kalau hubungannya baik kenapa Rizal tidak mencegah terjadi? Ya, kalau itu kan sudah berulang-ulang. Itu saya kutip dari BAP. Dia aja goncang mendengar itu. Dan juga berpikir apakah akan dilakukan. Karena dia tidak tahu. Waktu ditanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang kan? Dia tidak tahu. Kemudian melihat, disampaikan ada pelecehan. Nah, dia antara bengong lah gitu. Kemudian diucapkanlah, kalau Joshua saya panggil melakukan perlawanan, kamu bisa backup nggak? Tapi yang didengar terakhir itu adalah berani tembak nggak? Dia bilang saya tidak berani.
Saya tidak kuat. Itu pernyataan seorang bawahan yang menghadapi jenderalnya. Tapi dalam batinnya juga pasti tahu kenapa dia berani menolak. Pasti ini suatu tugas yang tidak tepat dan tidak benar. Kemudian kenapa dia suruh panggil kan si Richard. Dengan keadaan goncang, dengan keadaan yang itu, dia turunlah memanggil. Memang dia tidak menyebut ke si Richard. Menyatakan bahwa saya tadi disuruh nembak situ. Kemudian kamu dipanggil. Sesuatu hal yang naif bagi dia, khawatir kalau dia nyampaikan itu. Bagaimana kalau sikap Eliezer misalnya menghindar atau pergi. Nanti kalau dia dipanggil Sambo lagi apa? Mana si Richard? Apa nggak berbahaya juga bagi dia? Bagi diri dia. Begitu juga Joshua. Dia berpikir pasti ada klarifikasi lah. Kemudian apakah dari Saguling kan nggak lama. Apakah masa di rumah dinas? Mungkin dia berpikir, wah jangan-jangan pasti ada rencana apa mereka. Pasti si Anu masih berpikir. Dalam keadaan berpikir dan pucat itulah tahu di rumah. Nggak berapa lama sampai di rumah dinas ya. Dia dipanggil oleh Kuat, panggil Joshua, dia masuk kejadian. Hitungan berapa? Menit. Apa yang bisa dia buat? Bisa aja kita buat perbandingan dengan jenderal dan yang lain di sini, pangkat yang lain. Apa yang bisa dia ini? Ya, masih ya. Ya, ya sama-sama. Amin. Bang, udah tahu belum sih daftar saksi yang hari Belum Senin tahu itu? saya, kalau bisa Yang kasih saksi ke kami baru ya. itu? Belum ya? Belum tahu. Belum dikasih CPU ya? Nanti kita. Tadi saya mau nanya takutnya. Berarti yang hari Senin itu RR, KM, sama digabung. Eliezer saksi baru. Dan untuk saksi yang ketinggalan kemarin yang ART sama ajudan Rabu. Jadi kalau yang besok itu berarti yang Pemirsa, kabar khusus masih akan kembali hadir untuk Anda usai jeda.